Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sampai pada pertengahan bulan suci Ramadan. Satu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat istiqamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sampai hari ini, sampai malam ini, diberikan kesehatan, diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membersamai Ramadan yang begitu singkat ini dengan amal-amal yang begitu berlimpah kebaikannya. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan kita, teladan kita, kekasih kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 karakteristik orang yang beriman yang disebut al-muttaqun. Yaitu yang pertama, mereka adalah orang-orang yang disebut al-mukhlisun, orang-orang yang ikhlas. Yang kedua ialah karakter orang bertakwa itu. Muttaqun itu adalah asyakirun, orang-orang yang bersyukur. Dan yang ketiga adalah as-sabirun, orang-orang yang sabar. Dan yang keempat adalah as-siddiqun, orang-orang yang jujur. Poin keempat inilah yang insyaallah malam ini kita akan singgung dalam waktu yang begitu singkat. Dalam sebuah riwayat, Luqmanul Hakim pernah datang membawakan tuannya, ja'ali sayyidihi, membawa seekor syatan, kambing. Lalu raja ini, tuannya ini mengatakan, izbahli, sembeli kambing itu untukku, fa'atini khairan minha, berikan aku bi'adiyami ma fiha, yang paling baik dari bagian kambing itu. Lalu Luqmanul Hakim menyembelih kambing itu dan membawakan tuannya 2 bagian. Yang pertama hatinya, yang kedua lisannya. Summa marra ba'da ayyam, lalu beberapa hari kemudian Luqman Hakim ini kembali memberikan rajanya hadiah berupa seekor kambing. Raja itu datang dengan perintah yang sama, ya Luqman al-Hakim, izbah li, sembeli kambing itu untuk aku, fa'atini bi akhbathi ma fiha, berikan aku bagian yang paling buruk, yang paling jelek dari kambing itu. Lalu Luqmanul Hakim kembali membawa 2 bagian, yaitu hati dengan lisan. Raja bertanya-tanya, kenapa Luqman Hakim ini saya minta bagian terbaik yang dibawa hati dengan lisannya, ketika aku juga minta bagian yang terburuk dari kambing itu yang dibawakan juga hati dan lisannya. Fasa'alahu, raja ini karena penasaran bertanya kepada Luqmanul Hakim tentang hal itu. Apa jawaban Luqmanul Hakim? Innahuma, sesungguhnya kedua ini, hati dan lisan itu, idza taba fataba kullu syai'. Kalau hati dan lisannya baik, maka baik semua jasadnya. Wa idza akhbasa minhuma, kalau dia buruk, maka keduanya juga akan menjadi buruk. Maka kita sebagai manusia, jasad kita ini tidak punya nilai, tidak punya derajat ketika 2 ini bermasalah, hati kita dan lisan kita. Inilah salah satu hikmah disyariatkannya puasa. Allah ingin melalui ibadah puasa ini lisan kita dijaga dengan baik, lisan kita dikontrol dengan baik. Makanya ulama kita mengatakan bahwa al-lisanu jirmuha sagirun wa jurmuha adimun. Lisan itu bentuknya kecil, akan tetapi akibatnya begitu besar. Betapa banyak orang yang terpuji, sukses karena ulah lisannya, tapi betapa banyak juga orang yang kena musibah, dipukul dan sebagainya karena ulah lisannya. Maka kata Habib bin Idrus mengatakan bahwa itulah hikmah kenapa lisan kita, Pak,
Beda dengan mata, beda dengan telinga, tangan dan sebagainya. Langsung kita lihat. Ketika melihat manusia langsung nampak semua bagian itu. Tapi lisan tidak, dia berada di dalam. Yang dilindungi oleh dua bagian, yaitu gigi dengan dua bibir. Apa hikmahnya kata beliau? Hikmahnya liisnyaniha. Begitu pentingnya kita menjaga bagian ini. Itulah hikmah kenapa dia dikawal oleh dua pasang gigi atas bawah dan dua pasang bibir atas bawah. Itu adalah hikmah penciptaan dari Allah bahwa jaga baik lisan kita. Karena kalau itu bermasalah, banyak masalah yang timbul di belakang. Termasuk puasa kita Bapak Ibu. Khawatir kalau kita termasuk dalam kategori hadis Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada yang dia dapatkan pahala dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Kenapa? Salah satu faktornya bisa jadi karena ulah lisannya. Makanya Rasulullah mengingatkan kita ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa itu: al-ghibah, ghibah, namimah, mengadu domba, al-kizbu, berkata dusta, al-yaminul gamus, bersumpah palsu, dan yang kelima adalah an-nadru bisyahwah, melihat dengan syahwat. 4 disebabkan karena ulah lisan dan 1 disebabkan karena ulah mata kita. Berarti potensi kita melakukan kesalahan dan termasuk yang bisa mencederai puasa kita itu berasal dari lisan kita. Maka bersyukur Bapak Ibu kalau punya suami pendiam. Bersyukur Bapak Ibu kalau punya istri pendiam. Karena itu sudah menyelamatkan setengah dari amalnya. Ya.